kasus-kasus yang seperti contoh salah satu pelaku mencabuli anak hampir sekitar 450 anak di salah satu kabupaten. Pemirsa, itulah konferensi pers yang dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise sore tadi di kantornya terkait dengan kasus pemerkosaan dan juga pembunuhan yang terjadi dan menimpa seorang siswi SMP di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Bu Masroha, kalau kita melihat kasus Rejang Lebong terjadi di sebuah kabupaten, di kota kecil, Provinsi Bengkulu penduduknya tidak terlalu banyak, ternyata di sana terjadi kasus seperti ini. Ini tentunya sebuah ironi yang kita menganggap daerah harusnya aman-aman saja, tetapi ternyata ada sesuatu yang lebih besar yang kita tidak bisa ketahui selama ini. Komentar Anda, Bu? Kejahatan seksual itu bisa terjadi di mana-mana, baik di perkotaan, di pedesaan yang kita pandang aman ternyata tidak aman. Ya. Nah, anak perempuan itu bisa dikatakan yang rentan pada kekerasan. Negara yang semestinya sebagai pelindung, gitu ya. Kalau kita bicara negara, bisa RT, RW, kepala desa dan seterusnya. Ini sebagai pelindung warga negara, ternyata ini belum bisa berjalan dengan baik. Dan masyarakat, kalau kita bicara ada organisasi massa, organisasi agama yang semestinya juga punya peran untuk melakukan pencegahan, ini juga belum banyak melakukan hal-hal semacam ini. Saya melihat di lembaga pendidikan, kasus misalkan kejahatan seksual di sekolah-sekolah itu juga luar biasa. Saya memandang ini belum banyak lembaga-lembaga pendidikan yang mengintegrasikan isu kekerasan seksual di dalam mata pelajaran. Belum banyak itu lebih karena mereka juga belum tahu harus melakukan apa, atau mereka menganggap sepele masalah ini? Saya kira ini menganggap remeh. Karena di beberapa sekolah ketika kami melatih guru-guru gitu ya, guru-guru SMU, contoh di Aceh belum lama ini kami melakukan, banyak sekolah-sekolah SMU atau SMA itu yang tidak memiliki guru BP, bimbingan konseling misalnya. Ini adalah guru yang bisa mendialogkan dengan anak-anak didik yang mengalami kekerasan seksual misalnya, dan itu belum dimiliki dengan baik. Jumlah-jumlah itu tidak ada. Nah, saya kira di setiap lembaga pendidikan penting memikirkan ada semacam kebijakan anti kekerasan yang ini bisa digunakan oleh seluruh elemen lembaga pendidikan, baik guru, kemudian siswa-siswi, satpam, sampai kepada wali muridnya. Karena saya kira elemen pendidikan ini tidak hanya di dalam sekolah, tetapi di luar sekolah wali murid juga termasuk bisa karena serta di situ. Paling banyak menghabiskan waktu tentunya di rumah, bukan di sekolah, seperti itu kan. Baik, Pak Jamin, kalau kita tadi bicara Rejang Lebong, Anda juga pernah melakukan penelitian, bahkan ada kasus yang Anda tangani di Jabodetabek belum lama ini tentang kekerasan seksual. Bisa diceritakan? Ya, sebenarnya ini seperti gunung es. Di metropolitan ini banyak saya kira orang-orang yang anaknya di bawah umur 14 tahun sudah melakukan hubungan seksual. Apakah itu dengan orang yang lebih dewasa? Ini dalam konteks pacaran? Ya, bisa saja dalam bentuk pacaran, lalu mereka dalam posisi yang tidak bisa menolak untuk menyerahkan dirinya melakukan hubungan seksual. Ada yang sudah hamil, ada yang belum hamil. Nah, biasanya kalau orang yang sudah hamil, mereka malu untuk melaporkan karena itu dianggap sebagai aib bagi keluarga. Nah, inilah yang tidak terdeteksi. Padahal orang tuanya merasa menjadi korban. Seperti ini biasanya harusnya dilaporkan begitu, sehingga kita bisa mencegah perbuatan itu. Kalau tidak, pelakunya menganggap ini suatu perbuatan yang biasa-biasa saja. Ketika Anda melakukan advokasi, apakah kasus ini dilanjutkan ke ranah hukum atau selesai antar kekeluargaan saja? Biasanya tentunya keluarga lebih cenderung untuk meminta supaya ini tidak diekspos di terlalu besar, karena ini ada aib di situ tanda petik. Pada umumnya meminta pertanggungjawaban dari pelakunya tersebut. Tetapi bisa saja setelah dia melakukan pertanggungjawaban, tetapi dia akhirnya pergi atau lari atau bentuk pertanggungjawaban artinya begitu. Dinikahi oleh si pelaku seperti itu? Iya, ada yang minta dinikahi, tetapi nikahnya kan bisa saja karena sudah kejadian seperti itu tidak lanjut, berhenti, dan wanita itu jadi korban lagi. Korban artinya, karena dia juga harus berhenti bersekolah seperti itu. Dia harus bertanggung jawab terhadap anak yang akan disekolahkan dan masa depannya dan terhadap dirinya sendiri. Nah, saya berpikir begini, bagaimana kita mau memberantas suatu perbuatan yang dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur 15 bahkan 18 tahun, seharusnya
perilaku hubungan seksualnya harus dihindari ya. Jadi anak-anak yang umur 15 tahun dalam pengawasan orang tua harus dibekali kehidupannya lebih baik masalah hubungan seksual dan penggunaan alat kelamin yang benar tentunya begitu untuk umur seperti itu. Dan kedua, saya kira pelaku yang dewasa atau pelaku anak-anak yang walaupun mau sama mau, kalau di bawah 15 tahun itu bisa dipidana. Dan ini bukan delik aduan ya? Bukan delik aduan. Jadi setiap orang yang melakukan hubungan seksual yang diketahuinya anak tersebut belum cukup umur 15 tahun, maka orang tersebut melakukan tindak pidana. Bahkan dengan alasan suka sama suka sekalipun. Walaupun mereka suka sama suka, kalau orang tersebut laki-laki ya, ini khusus buat pelakunya laki-laki karena dalam KUHP tidak ada pelaku perempuan. Laki-laki yang mengetahui anak yang belum cukup berusia 15 tahun dan bersetubuh dengan dia, maka orang tersebut bisa dipidana dan maksimum pidananya 15 tahun juga seperti itu. Jadi menurut saya kalau nanti sampai ada kejadian contohnya orang tua yang diketahui anaknya hamil di bawah umur 15 tahun dan tahu siapa yang melakukan perbuatan itu, saya kira jangan ditutup-tutupi, sebaiknya dilaporkan. Semakin banyak kasus yang terungkap di permukaan, semakin membuat efek jera bagi pelaku supaya orang itu jangan melakukan hubungan terhadap anak-anak yang di bawah 15 tahun. Kita ketahui kejadian ini tentu ini kan anak di bawah umur 15 tahun dan masih 14 tahun. Nah, apalagi kalau seperti ini anak 14 tahun itu tidak bisa mempunyai kemampuan untuk melawan karena mereka lemah sekali seperti itu. Mungkin anak 18 tahun atau 17 tahun masih kuat tenaganya. Tetapi 15 tahun itu sangat rentan. Kenapa undang-undang mengatakan demikian? Supaya jangan sampai ada orang perlu aduan dulu baru ada tindakan. Nah, kalau di bawah 15 tahun, polisi siapa saja masyarakat yang mengetahui adanya perbuatan seperti itu bisa langsung melaporkan ke kepolisian. Tetapi juga yang menjadi permasalahan adalah ketika sampai di kepolisian, polisi bukan tidak mungkin untuk meminta agar kedua belah pihak menyelesaikan secara kekeluargaan. Nah, kasus-kasus semacam ini banyak terjadi. Polisi justru melakukan pendamaian antara korban dengan pelaku. Dan kadang-kadang juga kasus-kasus perkosaan itu masih ditanya buktinya mana, buktinya apa. Nah, sementara yang namanya perkosaan seringkali terjadi di ruang sepi, di tengah malam. Tidak ada saksi. Gimana ada saksi misalnya. Kemudian kalau bukti misalnya, ya gimana dia dalam kondisi ketakutan, dia tidak mungkin menyimpan misalkan bekas-bekas yang sebagai tanda gitu. Nah, yang model-model begini nih nggak bisa ditolerir lagi di kalangan aparat penegak hukum. Permasalahan yang paling pembuktian itu menjadi permasalahan yang paling pelik dalam membuktikan anak umur 15 tahun apakah dia melakukan hubungan seksual dengan orang yang diduga melakukan perbuatan. Bukankah bisa melalui visum dokter, Pak Jamin? Biasanya laporan itu terlalu lama. Dia sudah hamil 3 bulan atau hamil 4 bulan baru dia melaporkan. Itu visumnya tentu sudah tidak akurat lagi. Ya, bisa saja dipakai tetapi visum itu sebagai bukti petunjuk yang mungkinan apabila dilakukan masih 1 bulan, mohon maaf ya, ada sesuatu yang bisa kita jadikan dasar visum bahwasanya itu ada identik dengan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Bisa diambil dari pakaian-pakaian digunakan, pakaian dalam maupun pakaian luar, dan bisa juga jadi saksi-saksi ada, lebih memudahkan penyidik untuk mengungkapkan. Tetapi kalau sudah dilaporkan 3 bulan hamil atau 6 bulan hamil, itu akan lebih sulit. Tetapi tidak menutup kemungkinan masih bisa karena polisi juga mempunyai kemampuan untuk bisa mengungkapkan siapa pelaku tersebut dari saksi-saksi petunjuk yang pernah melihat mereka masuk ke dalam suatu tempat atau dibawa ke sana atau memberikan sesuatu. Jadi saya kira tidak begitu sulit bagi kita untuk bisa melaporkan kepada polisi apabila kita temukan ada anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang pernah mengalami kekerasan seksual atau dirayu atau dibujuk baik orang dewasa atau kakak-kakak kelasnya untuk bisa melaporkan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku tersebut. Jadi saya kira ini suatu momen yang baik juga nantinya supaya orang lebih aware lagi, lebih peduli lagi bahwasanya ini sebenarnya bisa dilakukan pelaporan terhadap kepolisian. Nah, tinggal saya katakan apakah kesiapan daripada PPA ya, Pusat Perlindungan Anak dan Perempuan ini dalam penyidikan melakukan tugasnya dengan baik. Pendampingan. Karena sepengetahuan saya tingkat PPA itu hanya ada di tingkat Polres ya, tingkat Polsek itu tidak ada. Bahkan kejadian-kejadian ini kan banyak terjadi di ranah-ranah desa-desa. Sementara
Polres aja bisa lebih jauh. Kalau di Jakarta mungkin masih dekat. Tetapi kalau di daerah-daerah Polres itu bisa beberapa kilometer lagi akan, dan itu cuma ada di Polres untuk perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak. Jadi saya kira sudah sebaiknya di tingkat polsek-polsek yang wilayahnya lebih luas dan jauh jaraknya ke Polres, sudah ditempatkan di situ penyidik-penyidik khusus untuk penyidik perlindungan anak dan perempuan seperti itu. Nah, kebijakan kepolisian sesungguhnya polwan-polwan itu mulai ditaruh di polsek-polsek, tetapi memang itu sebagai pengganti tenaga PPA untuk konteks PPA disiapkan, tetapi memang ini soal sumber dayanya belum dikuatkan kapasitasnya. Ketika kami berkunjung ke Polda, ke Polres juga ada kegelisahan. Ini ada penambahan polwan, tetapi tidak ada penguatan SDM-nya. Jadi ini juga bagian yang harus kita komunikasikan dengan Polri. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa, seberapa parahkah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta dan juga kota-kota besar lainnya di tanah air? iTalk akan segera kembali.